Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidina fi ardi Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin al-yahud al-ghasibin damirhum ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan bahwa insyaallah pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah, karena kita sudah banyak menyampaikan tentang sirah sahabat dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, melalui Masjid Namira ini kita mengkhatamkan sirah nabawiyah dan sudah selesai dulu. Kemudian kita juga sudah menyampaikan sirah siapa? Sahabat. Kini boten? Insyaallah jika Allah mengizinkan kita akan mengkaji sirah al-anbiya, sirah para rasul, para nabi. Berarti dimulai Nabi siapa? Nabi Adam, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita mulai pelajari. Tapi sebelum ke Nabi Adam alaihi salam, kita harus tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Pertama adalah khasaisul anbiya wal mursalin. Apa saja kekhususan para nabi dan para rasul. Jadi para nabi, para rasul itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki hamba-hamba Allah yang lain. Apa saja itu kekhususan para nabi dan rasul? Dan insya Allah kitab yang kita jadikan acuan adalah kitab Fabihudahu Muqtadih, karya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Para nabi, para rasul, sebelum nanti kita jelaskan per nabi, per rasul, Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, ada hal-hal terkait nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah kekhususan para nabi dan rasul. Apa saja? Yang pertama, al-wahyu minallah. Para rasul, para nabi itu mendapat apa? Wahyu. Ini yang membedakan nabi dengan tidak nabi. Ini yang membedakan rasul dengan manusia biasa. Apa itu yang pertama? Al-wahyu minallah. Mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, al-ismah, maksum. Nabi itu maksum. Asamallahu al-anbiya'a wal mursalin. Allah memaksumkan, menjaga para nabi, para rasul dari penyimpangan dan dari
kekeliruan-kekeliruan. Dijaga oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW semenjak lahir sampai umur 40 tahun tidak pernah melakukan penyimpangan, kesalahan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi tidak dijaga Allah, nanti umatnya protes. Loh, kamu dulu juga pernah melakukan ini, melakukan itu, kan gitu. Makanya para nabi itu maksum, ismah, diberi kemaksuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, nomor berapa? Kok nggak ada yang protes? Nggak nyatet ketoro ini ya. Nomor berapa? 3, bukan 4. Sengaja tak salahkan tadi. Nomor pinten? 3. Keistimewaan, kekhususan yang dimiliki Nabi dan Rasul tapi tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Yang nomor 3 adalah tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Para nabi, para rasul itu tertidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Ya, para nabi itu hatinya tidak tidur. Tapi kalau matanya bisa tidur, bisa tertutup matanya, tapi para rasul hatinya enggak tertidur. Hatinya terjaga. Qad tanamu ainun nabi walakin qalbuhu la yanam abada. Para nabi matanya bisa terlelap tapi hatinya tidak. Hatinya tetap terjaga, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nomor berapa sekarang? Nomor 4, yukhayyaruna indal maut. Seluruh para nabi diberi pilihan sebelum wafat. Seluruh para nabi diberi pilihan oleh Allah. Mau mati sekarang apa tidak? Kasih pilihan. Ma yamutu nabiyyun hatta yukhayyar kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi sebelum wafat dikasih pilihan oleh Allah. Mau dunia apa mau akhirat? Semuanya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di waktu-waktu terakhir menjelang wafat, beliau berpidato di depan para sahabat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi 2 pilihan oleh Allah, antara kesenangan dunia ataukah apa yang ada di sisi Allah, yaitu akhirat. Tetapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Para sahabat gak paham. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Rasulullah hanya mengabarkan, Rasulullah hanya menceritakan ada seorang hamba yang diberi 2 pilihan oleh Allah antara kehidupan dunia atau akhirat. Tapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah, itu akhirat. Bas itu saja, kenapa kau menangis?" Kata Rasulullah, kata siapa? Abu Bakar, al-mukhayyar huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi pilihan dalam hadis tersebut adalah siapa? Rasul sendiri. Artinya umurnya Nabi sebentar lagi wafat. Baru sahabat yang lain paham. Ya. Padahal Abu Bakar sudah paham. Ini berarti Rasulullah sebentar lagi wafat. Dan Abu Bakar menangis. Baru ketika dijelaskan, baru para sahabat paham. Nah, itu nomor pinten? Nomor 4. Yang nomor 5. Al-ardu la ta'kulu ajsadahum. Para nabi jasadnya tidak dimakan tanah. Para nabi jasadnya tidak bisa dimakan tanah.
pengurai, tidak bisa mengurai. Tidak bisa. Walau hafarta qabra nabiyyin lawajadta jasadahu kama law dufinal yaum. Maka seandainya seseorang menggali kuburan para nabi, niscaya dia akan menjumpai jasadnya para nabi seperti ketika dikubur. Faqad harramallahu 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan atas tanah untuk makan jasadnya para nabi. Ini kekhususan nomor 5. Bahwa para nabi jasadnya tidak bisa dimakan tanah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim pasukan ke negeri Persia. Sampai di tempat namanya Tustar. Namanya apa? Tustar. Pasukan Islam memasuki wilayah Tustar. Kemudian di wilayah Tustar ini ada peristiwa yang aneh. Ada kearifan lokal yang aneh, local wisdom yang aneh. Apa itu? Di suku Tustar tadi itu ada mayat, jenazah di dalam peti. Orang Tustar kalau dilanda kemarau yang panjang, hujan tidak turun, maka penduduk Tustar ini mengeluarkan peti tersebut, dibuka. Ternyata isinya ada jenazah, jasad yang masih utuh, hidungnya mancung. Kalau mereka terjadi kemarau panjang, mereka mengeluarkan jenazah tersebut yang masih utuh, padahal sudah lama berabad-abad, wallahu alam. Dibawa keluar, mereka minta hujan, langsung turun hujan. Turun hujan. Peristiwa ini membuat para sahabat bingung. Ini gimana ini, kok ada hal yang aneh begini? Maka para sahabat mengirim surat ke siapa? Ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah Umar, di sini di sebuah wilayah namanya Tustar, ini ada peti kotak, di dalamnya ada mayit jenazah yang masih utuh, ganteng, rupawan, padahal sudah lama berabad-abad, tapi tidak dimakan tanah, utuh. Maka sama penduduk setempat, kalau hujan tidak turun dikeluarkan, mereka minta hujan dan Allah turunkan hujan. Bagaimana ini Khalifah? Maka Umar bin Khattab langsung mengirim surat dan mengatakan, menginstruksikan, segera ambil peti itu ketika mereka tertidur, gak ada yang tahu. Ambil peti tersebut dan kuburlah di tempat yang orang itu gak ada yang tahu. Karena Umar itu nggak mau ada kekeramatan. Umar itu nggak seneng ada bergantung kepada selain Allah. Umar itu Al-Faruq, pembeda antara keimanan dengan kekufuran. Maka sama Umar diperintahkan agar itu peti yang ada apanya tadi? Mayatnya, jenazahnya diambil dan dikubur di tempat yang sepi, supaya orang nggak ada yang tahu dan tidak dibuat penyembahan-penyembahan. Dalam riwayat Umar mengatakan itu adalah jenazahnya Nabi Daniel. Jenazahnya Nabi siapa tadi? Daniel. Nabi-nabi itu nggak hanya 25, Pak. Ada yang lebih dari 25. Mohon maaf, pasti lebih, bukan ada, pasti lebih dari 25. Para nabi, para rasul tidak hanya 25. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi nabi dan rasul tidak hanya berapa? 25. Ada yang dicantumkan dalam hadis tapi tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Contohnya Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun ini yang melanjutkan kerasulan Nabi Musa.
Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, selamat dari Laut Merah, mendarat di negeri Syam, Madian. Bani Israel diajak Nabi Musa perang, berjihad, membebaskan tanah Palestina. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu. Wahai Bani Israel, ayo kita masuk ke tanah suci Palestina yang Allah tentukan untuk kalian. Bani Israel tidak mau. Balelo Bani Israel ini, balelo, tidak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu berjihad, kami di sini menunggu kemenangan. Tidak mau. Pengecut Bani Israel. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha. Di tanah Palestina ada kaum yang jabbarin, yang gede-gede, kuat-kuat. Kami nggak sanggup mengalahkan. Kamu saja wahai Musa dan Tuhanmu perang, kita di sini menunggu. Balelo. Ceritanya panjang. Nanti kalau sudah masuk bab kisah para nabi akan ketemu kisah itu. Ya. Setelah itu mereka dihukum Allah karena diajak jihad. Nabi Musa nggak mau, Nabi Musa wafat. Mereka dihukum Allah tersesat di padang pasir selama berapa tahun? Berapa tahun? Ya jamaah, ajibu. Berapa? 40 tahun muter-muter di padang pasir, gelandangan, nggak punya tempat. Akhirnya Bani Israel tobat, menyesal, mau jihad. Lah nabi yang ada pada waktu itu namanya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu nanti yang memimpin Bani Israel mengalahkan kaum Jabbarin dan menguasai Palestina. Nah, Yusha bin Nun ini nabi, jelas telah nyata namanya ada, tapi dalam hadis, tidak dalam namanya loh, maksudnya tidak ada dalam apa tadi? Al-Quran. Oke, saya nggak mau masuk ke ceritanya, nanti ceritanya. Sabar dulu, Nabi Adam aja belum kok, sudah Nabi Yusha, ya, sabar. Nomor berapa tadi? Apa tadi nomor 5? Para nabi itu jasadnya tidak dimakan tanah. Nomor pinten? 6. Keistimewaan para nabi yang tidak dimiliki manusia yang lain, yukbaruna haitsu yamutun. Para rasul dikubur di tempat ia wafat. Para rasul dikubur di tempat mereka wafat. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, saya mau tanya, Rasulullah wafat di mana? Di kamarnya Siti Aisyah. Betul? Rasulullah wafat di kamarnya Siti Aisyah. Wafatnya Rasul di kamarnya Siti Aisyah itu dalil tentang keutamaan Siti Aisyah. Karena rumah ini dipilih Allah sebagai tempat wafatnya Nabi, dan gak mungkin Nabi diwafatkan di tempat yang jelek. Ini menunjukkan keutamaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dikubur di situ. Dikubur di rumahnya Siti Aisyah. Jadi pada waktu itu para sahabat bingung, ini Rasulullah diapakan ini? Dikubur atau diapakan? Kata para sahabat dikubur. Terus dikubur di mana beliau ini? Abu Bakar datang dan Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, tidaklah seorang nabi wafat kecuali dia dikuburkan di tempat ia wafat. Berarti tempatnya wafat beliau di mana? Aisyah. Maka ranjangnya Nabi dioper, para sahabat menggali. Terus Nabi dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Diwafatkan di tempat beliau, dikubur di tempat beliau wafat.
Semua para nabi juga begitu. Terus nomor pinten? Nomor 7. La yuwarrisuna malan. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak ada. Para nabi tidak mewariskan harta. Abu Bakar pernah berkata, Rasulullah bersabda, inna ma'asyiral anbiya la nuras. Kami para nabi tidak diwarisi. Di para nabi itu tidak ada yang mewariskan harta, nggak ada untuk keluarganya. Ma taroknahu sodaqoh, apa yang kami tinggalkan otomatis jadi sodakoh. Perhatikan. Waktu Rasulullah wafat, ini ada hadis. Hadis ini disenangi orang Syiah. Menurut orang Syiah, hadis yang akan saya sampaikan ini menunjukkan jahatnya Abu Bakar. Tapi menurut Ahlus Sunnah, justru hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ceritanya bagaimana? Begini. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu punya tanah. Tanah apa namanya? Halo. Tanah Fadak. Rasulullah punya tanah. Tanah apa namanya? Tanah Fadak. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah wafat, Fatimah datang ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar selaku khalifah. Kemudian Fatimah berkata, "Ya khalifah, wahai Abu Bakar, kalau sekiranya engkau wafat, siapa yang mewarisi hartamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ahli, keluargaku, istriku, anak-anakku." Kemudian kata Fatimah, "Kalau begitu kenapa tidak kau berikan warisan ayahku kepadaku?" Ini hadis disenangi orang Syiah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau begitu kenapa engkau tidak berikan warisan ayahku kepadaku? Bukankah aku anaknya? Dan seluruh anak-anaknya Nabi sudah wafat semua, kecuali Fatimah tok yang masih hidup, putrinya Nabi. Maka aku minta warisan ayahku Fadak, tanah Fadak. Kata Abu Bakar, ini kan orang yang itibaknya luar biasa. Abu Bakar ini tidak mau menyelisih perintah Nabi, dan Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taroknahu sodaqoh." Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan otomatis menjadi sodakoh. Ya, aku beri engkau wahai Fatimah, tapi tidak dari harta ayahmu, karena ayahmu sendiri yang mengatakan kami para nabi tidak mewariskan, yang kami tinggalkan menjadi sodakoh. Gara-gara ini Siti Fatimah nggak wawu sama Khalifah Abu Bakar. Bener nggak wawu? Ngerti nggak wawu? Apa coba? Hah? Ngelamongan nggak ngerti wawu, bentino gak wawuan. Goyon Pak, goyon. Ngertos iki gak wawu iki? Diboikot, disiwak gitu ya. Sampai Fatimah menjelang wafat, Abu Bakar datang sebagai khalifah menjenguk. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada istrinya, sesungguhnya khalifah datang menjengukmu. Akhirnya dijenguk dan saling ridho, saling legowo, saling memaafkan, dan akhirnya Siti Fatimah wafat. Nanti Abu Bakar wafat, diganti Umar, diganti Utsman, nanti juga diganti Ali, betul? Tapi Ali tidak pernah mengambil tanah Fadak dibagikan ke keluarganya Hasan Husain, tidak. Itu menunjukkan Ali sebenarnya sependapat juga sama siapa? Halo? Paham kira-kira? Buktinya nanti Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah pun tidak membagikan tanah Fadak itu kepada anaknya Hasan dan Husain selaku pewarisnya siapa? Fatimah. Bisa dipahami? Itu menunjukkan ini masalah ada sebuah hadis, ada suatu riwayat diketahui sebagian sahabat tapi tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya. Itu biasa, lumrah terjadi itu. Oke.
Itu nomor berapa? 7. Nomor 8. Al-anbiya yuwarithunal ilm. Para anbiya itu mewariskan ilmu. Para nabi enggak ada yang mewariskan dinar, dirham. Enggak ada. Para nabi yang diwariskan adalah ilmu. Innal anbiya alam yuwarithuna dirhaman wala dinaron. Innama warrasul ilm. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dirham, perak, dinar, emas. Innama warrasu al-ilm. Tetapi para anbiya itu mewariskan ilmu. Nek sampeyan senengane belajar ilmu agama, sampeyan belajar jadi ahli warisnya Nabi. Kayak ngeten iki, berarti kita ini belajar jadi ahli warisnya Nabi. Perhatikan. Seorang penyair Arab mengatakan, ahlul hadis humu ahlun nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis, belajar ilmu agama, itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun gak bertemu, tidak langsung berteman dengan jasadnya Nabi, tapi orang yang belajar hadis, itu berteman dengan setiap untaian ucapan Nabi. Pernah suatu ketika Abu Hurairah lihat pasar. Pasar ini penuh dengan orang jual beli. Maka Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar, kenapa kalian ini gak ke masjid? Sesungguhnya di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian masih di pasar, sibuk jual beli? Padahal sekarang ini di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Maka orang-orang yang di pasar langsung berangkat ke masjid semuanya. Jenenge wong pasar dikandani ono warisan, pikirane langsung harta, duit, emas, perak, dinar. Berangkat semuanya. Nyampe di masjid, orang-orang pasar tadi, doh, kok gak ono wong bagi-bagi duit, gak ono bagi-bagi dinar, emas, gak ada. Kecewa mereka, balik lagi ke pasar. Ketemu Abu Hurairah. Mereka berkata, ya Abu Hurairah, engkau katakan ada warisan dibagi-bagikan. Kata Abu Hurairah, doh, emang kalian lihat apa di sana? Apa kalian gak lihat warisan dibagikan? Lah, kami gak lihat apa-apa, gak lihat ada warisan, gak ada harta dibagikan. Lalu apa yang kamu lihat? Lalu apa yang kalian lihat? Mereka menjawab, kita hanya melihat di masjid ada orang baca Quran, ada orang membacakan hadis, ada yang menjelaskan halal haram. Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan iki dari rumah kadang-kadang lunyu-lunyu, udan-udan gerimis, sampean datang ke Masjid Namira, ini sampean iki belajar jadi ahli warisnya Nabi. Sampean jadi ahli warisnya Nabi, harus sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan. Ya kayak gini sabar ketaatan. Berangkat. Ya, padahal sekarang ada kegiatan ini, kegiatan itu diurungkan demi belajar agama, ada sinetron, ada debat capres wala gharu capres. Iya, ono ta? Serius. Tapi sampean sik seneng ngaji itu. Jam piro sih aku yo kepengin delok. Tapi Masya Allah semangat sampean ngaji ya. Lah ini disabari. Wong taat itu butuh sabar, Pak. Nang masjid wae enak-enak turu. Ya iki satu sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dari kemaksiatan. Sabar dari naudzubillah berjudi, sabar dari minuman keras, sabar dari ngerasani orang, sabar dari sabar yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Yang nomor 3, sabar ketika mendapatkan ujian. Kembali ke materi. Jadi, orang yang belajar agama, itu sebenarnya dialah pewaris Nabi. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dari rumahnya sampai ke Masjid Namira mencari ilmu,
sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal. Nomor pinten? Nomor 9, az-dzukurah. Az-dzukurah. Az-dzukurah artinya wong lanang. Az-dzukurah artinya apa? Wong lanang atau laki-laki. Jadi nabi ku wong lanang. Nek nabi wong wedok rada repot, engko wayahe haid. Wis gak sida salat. Engko nek hamil, prai gak berdakwah. Soro kabeh, nek nabi wedok iku soro kabeh. Engko sing duwe bojo lanang. Mosok sing wedok nabi, sing lanang gak nabi, kan repot kabeh. Makanya kata para ulama, para nabi itu wong lanang. Para ulama berselisih pendapat, Siti Maryam, Bunda Maria, ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu nabi apa enggak? Siti Maryam itu nabi apa enggak? Nabiyah, nabi perempuan. Nabi laki-laki, nabiyah, nabi perempuan. Tetapi Siti Maryam bolak-balik dijak ngomong Jibril. Banyak di Al-Quran. Banyak enggak ayatnya? Ya. Di dalam Al-Quran Jibril mendatangi Siti Maryam. Nah, makanya sebagian ulama berkata bahwa Maryam ini nabiyah, nabi perempuan. Ya Maryamu knuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jibril datang ke Siti Maryam. Hei Maryam, kan gitu. Warka'i ma'ar raki'in, dalam ayat yang lain banyak, innallaha astafaki wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Siti Maryam, innallaha astafaki, wahai Siti Maryam, sesungguhnya Allah memilih kamu. Wa tahharaki, Allah mensucikan dirimu. Wastafaki, dan memilihmu ala nisa'il alamin, atas seluruh wanita-wanita di muka bumi. Allah memerintahkan Jibril datang ke Siti Maryam. Paham enggak? Makanya sebagian ulama berpendapat Siti Maryam ini apa? Apa tadi? Nabiyah, nabi cewek. Tapi wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih tepat beliau itu waliyah, bukan nabiyah. Apa waliyah itu? Wali perempuan. Apa diantara karomanya Siti Maryam? Ada yang tahu? Apa karomanya Siti Maryam? Wali beliau itu. Siti Maryam itu satu-satunya wanita yang namanya ada di Al-Quran. Bolak-balik disebut. Tidak ada istrinya Nabi disebut dalam Al-Quran. Tidak ada satupun sahabiat Nabi namanya disebut dalam Al-Quran. Tapi Siti Maryam bolak-balik disebut. Orang Nasrani, orang Kristen, pobi dengan Islam, Pak. Tapi dengan kejadian Gaza ini, banyak yang masuk Islam. Saya nggak mengatakan banyak yang masuk Islam, tapi banyak yang masuk Islam. Beda nggak banyak sama banyak. Banyak yang masuk Islam. Nah, mereka baca Al-Quran, lihat ceritanya Mary, Bunda Maria, versi Al-Quran. Mereka godek-godek dan banyak masuk Islam. Lebih logis. Bagaimana ceritanya alurnya Nabi Isa. Ya, mereka ini heran kok bisa orang kayak di Gaza ini digempur, dibunuhi. Tapi alhamdulillah, jangan menangis. Gak usah nangis. Ini adalah bumi ketabahan. Ini sudah ditakdirkan Allah, kita ridho. Sabirin, kita sabar. Hilang anaknya, hilang semuanya, rumahnya hancur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu membuat orang barat heran. Jadi kita ini teguh di atas agama kita, itu sebenarnya sudah dakwah. Karena keteguhan penduduk Gaza ini banyak orang barat terheran-heran. Loh kok iso? Mereka kok setabah itu? Belajar, beli Al-Quran, dibacalah sampai pada ayat gimana? Wala takhsabannal ladzina gimana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun
inda rabbihim yurzaqun wa ila akhirih. Jadi mereka itu, oh ya karena ayat ini mereka sekuat itu. Dan akhirnya masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ya. Jadi Siti Maryam, sebagian ulama mengatakan Rasul, tapi yang rajih beliau itu wali. Di antara kewaliannya, karomahnya adalah Allah beri Siti Maryam, ceritanya Zakaria gimana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Jadi Siti Maryam itu Pak diasuh Nabi Zakaria. Siti Maryam diasuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Yahya, nabi juga. Siti Maryam punya anak Yesus, Isa. Berarti sezaman itu ada 3 nabi. Ada Isa, ada Zakaria, ada Yahya. Yahya ini kalau dalam bahasa Injilnya John si Pembaptis, sepupunya Nabi Isa. Jadi Yahya sama Nabi Isa itu sepupuan. Tapi jangan sekarang ceritanya, nanti ada sendiri. Ini kan masih mukaddimah ini. Cuma bocoran halus-halus nggak apa-apa. Nah, jadi Siti Maryam itu ketika Zakaria masuk ke tempatnya Siti Maryam, di tempatnya Siti Maryam itu ada buah musim panas, padahal di musim dingin. Dan ada buah musim dingin, padahal di musim panas. Ibaratnya gak waya durian ono durian gitu loh. Ibaratnya gak waya mangga ono mangga gitu loh. Itu salah satu karomahnya Siti Maryam. Termasuk karomahnya Siti Maryam adalah hamil tanpa suami. Ustaz lamongan hamil tanpa suami. Iki bener-bener gak pakai hubungan biologis iki. Aduh iki nek diterusno ya. Nah, nanti Siti Maryam termasuk karomahnya adalah ketika bobot lahiran Nabi Isa disuruh sama malaikat untuk apa? Menggoyangkan apa? Pohon kurma. Nah, itu sekilas info saja. Nanti ceritanya ada sendiri kalau kita sudah masuk babnya. Nomor 10. Nggih, nomor 10 ya? Sampai nomor berapa ini? Sampai 18. Cukuplah waktunya insyaallah. Nomor 11 nggih. 10. Al-Hurriyah, merdeka. Ndak ono nabi budak itu ndak ada. Ndak ada nabi dari bangsa budak, ndak ada. Merdeka. Nek budak ya gak salah apa. Budak itu gak iso jihad, gak iso apa. Karena dia terhalangi majikannya. Makanya ndak ada nabi yang budak, ndak ada. Seluruh nabi hurriyah. Lah orang-orang Bani Israel itu nggak mau iman sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dianggap anaknya budak. Paham nggak? Kok iso ngono, Ustaz? Soalnya Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail. Betul? Ismail keturunannya? Halo? Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu budak Sarah. Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 bangsa. Bani Ismail Arab, yang kedua Bani Israel, tukaran sampai saiki gak mari-mari. Yo Bani Ismail sama Bani Israel. Terus nomor pinten? Tapi yang jelas Nabi Ismail gak budak. Nabi Ismail tidak budak karena beliau hur, orang merdeka. Nabi Muhammad apalagi ya hur, bukan budak. Nomor berapa? 11. Al-Kamal, memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan fisik, wajah, dan kesempurnaan akhlak. Seluruh para nabi wajahnya nyenengno. Seluruh para nabi handsome. Seluruh para nabi wajahnya bagus. Dan akhlaknya mulia. Seluruh para nabi. Terus nomor pinten sekarang? 12. As-salatu alaihim. Seluruh para nabi berhak mendapatkan solawat. Makanya kalau kita nyebut namanya nabi kan belakangnya kasih alaihi salam, alaihi salatu was salam atau sallallahu alaihi. Seluruh para nabi berhak mendapatkan solawat. Terus nomor pinten? 13. G.
Al-istifa, terpilih. Al-istifa, pilihan. Nah, mesti orang pilihan. Bukan sing remer, sing pilihan. Nomor 13, yang pilihan. Nomor 14, cepat ini. Mau selesai. Ad-da'wa al-mustajabah, memiliki doa yang mustajabah. Memiliki doa yang mustajabah. Perhatikan, Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Semuanya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing. Kecuali Nabi Muhammad belum. Saya ulangi ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Seluruh para nabi diberi Allah doa pamungkas masing-masing. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya dikasih doa pamungkas. Doa yang kalau dipakai pasti diijabai Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabah pamungkas masing-masing. Semuanya sudah dipakai. Kecuali Rasul belum. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa pamungkasku untuk hari kiamat. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, untuk memberi syafaat bagi umatku. Saya nggak mau masuk bab syafaat, panjang kalau diterangkan ya, karena ada syaratnya. Cuman saya ingin menginfokan bahwa seluruh para nabi punya apa? Doa mustajabah. Cuma seluruhnya dipakai kecuali Nabi Muhammad yang belum dipakai. Nomor pinten? 15, al-haud, telaga. Seluruh para nabi nanti di akhirat memiliki telaga. Rasulullah juga punya telaga. Saya mau tanya panjenengan, Rasulullah punya telaga jenengin apa? Asmanipun apa? Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku beri engkau wahai Muhammad al-Kautsar, telaga di surga. Nabi-nabi juga punya. Nabi Nuh punya, Nabi Musa punya, semua nabi punya telaga-telaga. Semuanya punya telaga masing-masing. Dan Nabi berkata, ana faratukum fil haud, aku tunggu kalian di telagaku. Jadi kita ini ditunggu Nabi di telaganya. Nanti pada hari kiamat, setelah dari padang mahsyar, kepanasan, ketakutan, kehausan, keringetan, seluruh umat Islam berusaha mencari Nabi di telaganya. Semua umat yang ngaku umatnya Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaganya Nabi. Telaga apa tadi namanya? Semuanya berbondong-bondong. Ternyata tiba-tiba ada sebagian umatnya Nabi yang dicegat, dihalau, diusir, gak boleh masuk. Nabi melihat kejadian itu. Ada sebagian umat yang diusir, gak boleh masuk telaga. Maka Nabi berkata, Nabi memberikan syafaat dan berkata, Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, biarkan masuk, ya Allah, umatku, ya Allah. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu nggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Jadi ada sebagian umatnya Nabi yang nggak bisa masuk telaga. Kenapa? Karena mengada-ngadakan, mengganti-ganti ajarannya Nabi, memodifikasi syariatnya Nabi. Yaitu orang-orang yang nggak bisa masuk telaganya Nabi itu. Tertolak dari telaga, tidak mendapat syafaat Nabi. Siapa? Orang yang ma'ahdatsu ba'daka, membuat aturan baru, syariat baru yang nggak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa akidahnya berbuat bid'ah. Begini, seluruh umatnya Nabi itu nanti pada hari kiamat punya tanda, Pak. Sehingga Nabi bisa nengeri umatnya pada hari kiamat.
Di padang mahsyar itu setiap umat akan dipimpin oleh nabinya masing-masing. Nanti di padang mahsyar. Pertanyaannya, saya tadi kan katakan seluruh umat Islam nanti ini pada hari kiamat punya tanda di hari kiamat, sehingga Nabi kenal, oh ini umatku tahu Nabi itu. Pertanyaannya, apa tanda umatnya Nabi pada hari kiamat nanti? Sing jelas ta nek ngomong iku. Satu sing kenceng ngoten, wajah yang bersinar bekas air wudu. Wah, itu tandanya ngoten, Pak. Jadi nanti pada hari kiamat itu Nabi ngerti, oh umatku karena wajahnya kelihatan. Meskipun donya ireng breng, wong negro utawa sing pegawai nang sawah, sampai gonok putihnya blas, gonok kuningnya blas, bener-bener ireng. Tapi nanti pada hari kiamat Nabi kenal, oh ini umatku, kan dari air wudu, bekas air wudu. Tapi perhatikan baik-baik ya jamaah, kasih garis bawah, ada umatnya Nabi nanti yang kehilangan tanda tersebut. Ada umatnya Nabi yang akan kehilangan tanda tersebut. Gak punya tanda, gak dikenali Nabi, duduk umatnya Nabi. Apa tandai? Apa tandai? Siapa mereka itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Surat Ali Imran ayat berapa itu? 100 berapa itu? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah putih berseri-seri dan ada wajah hitam legam, wajah yang muram, hilang tandanya. Ya, itu Al-Qur'an. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang putih berseri-seri, ada wajah yang hitam. Apa ini maknanya? Imam Ibnu Katsir mengomentari, menginterpretasikan ayat ini, menafsiri ayat ini dengan membawakan ucapannya Abdullah bin Abbas. Yang punya kitab Ibnu Katsir lihat, atau di internet di internet ditulis yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, terus tafsir Ibnu Katsir, muncul penjelasan ini. Imam Ibnu Katsir mencantumkan ucapannya Abdullah bin Abbas. Siapa wajah yang putih berseri-seri, siapa wajah yang hitam legam? Kata Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul, pentafsir Al-Quran, beliau berkata, wajah yang putih berseri-seri adalah wujuhu ahli sunnah, wajahnya orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Adapun wajah yang hitam legam adalah wujuhu ahli bidah, wajahnya para pelaku bid'ah. Ini bid'ah yang benar-benar bid'ah. Adapun perselisihan fikih yang sifatnya itu fikih, kita harus berlapang dada. Ya, enggak semua yang berbeda terus kita bid'ahkan, ya enggak juga. Ya. Jadi kalau masalah-masalah fikih ada perbedaan itu kita berlapang dada ya. Enggak boleh kita saling membenci karena itu. Misalnya ada imam yang siri bismillahnya, ada apa jenenge? Yang jahar. Biasa perbedaan fikih. Ya, harus saling berlapang dada. Ada yang kalau sujud lutut dulu, ada yang apa? Tangan dulu. Khilaf para ulama. Ada yang setelah ruku sedekap, ada yang setelah ruku apa? Apa jenenge? Yesunukulah, menjulur kena mbopo jenenge ngono. Ya. Khilaf wajar, jadi harus saling berlapang dada. Kunut subuh, gak kunut subuh, itu khilaf muktabar, Pak. Saya kalau ditanya, saya enggak pernah kunut subuh. Karena saya kecil enggak kunut subuh. Kecuali kalau imamnya pakai kunut, sedangkan posisi saya sebagai makmum, sesekali saya kunut. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama. Nah, kalau saya pribadi yang ditanya, saya enggak kunut. Ya, dengan dalil ini. Cuman jangan menjadikan ini permusuhan. Boleh saya menjelaskan yang roje gak kunut monggo, dijelaskan ngono gak apa-apa, dalil iki gak apa-apa. Tapi jangan membangun apa? Permusuhan gara-gara masalah fikih seperti ini. Harus berlapang dada. Boleh dijelaskan yang kuat yang mana, yang roje yang mana, tapi jangan sampai membangun permusuhan karena itu.
Beda lagi kalau masalah akidah, lah itu beda lagi. Masalah syirik, tauhid itu beda lagi. Tapi kalau perselisihan fikih, ya ini harus saling berlapang dada. Contoh seperti adzan Jumat 1, adzan Jumat berapa? 2. Ini saling berlapang dada. Itu masalah fikih. Ya, masalah fikih boleh sampai yang rojih ini, dalilnya ini boleh. Sampai kuatkan boleh. Tapi untuk membangun permusuhan, bacok-bacokan gara-gara hal itu, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Kembali ke materi. Nomor berapa? 16. Annahum jami'an ahlul qura. Semua para nabi ahlul qura. Ahlul qura itu bukan badui, ya. Ahlul qura itu orang yang menetap di sebuah kota, wilayah, di desa, tapi yang bukan di pedalaman, di lembah, di nomaden terus hidupnya seperti badui, ya enggak. Ahlul qura. Ya. Fama ba'atsallahu nabiyyan baduwiyan. Enggak ada Allah mengutus seorang nabi yang badui, enggak. Ngerti badui dah? Badui itu apa yang jelas noni? Sama yang Arab, wong badui, pedalaman, enggak punya tempat tinggal tetap. Mengikuti mana rumput, ada air itu ikuti. Nomaden, tahu tak? Dalam? Iya. Lah, nah semua nabi itu ahlul qura. Ahlul qura ini menetap di tempat yang itu ada peradaban gitu loh. Bukan di tengah lembah, bukan di pelosok. Enggak, tapi di peradaban yang ada manusia, ada kehidupan bersama-sama begitu. Terus nomor pinten? 17. La yahtalimun. Tidak ada para nabi yang mimpi basah, tidak ada. Tidak ada nabi mimpi basah. Nek sampean kabeh nih kayaknya bapak-bapak iki biyen pernah mimpi basah. Tapi nek para nabi tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu dari setan. Dan nabi itu tidak didekati setan. Terus nomor pinten? 18. Ya, ru'yal anbiya hakun. Mimpinya para nabi itu hak. Nomor pinten nih? Terakhir ya, 18. Ru'yal anbiya hak. Mimpinya para nabi itu hak. Nek mimpi ini sampean, ono telu nek mimpi ini sampean. Nek nabi pasti hak. Gak ono abu-abu. Mimpinya para nabi wahyu. Tapi nek mimpi ini sampean, tunggu dulu. Ono telu. Mimpinya anak Adam, sampean semua kita ini, mimpinya itu ada 3. Yang pertama apa? Ru'ya shadiqah minallah, ru'ya sholihah. Mimpi yang baik datangnya dari Allah. Mimpi yang baik datangnya dari Allah, kasih firasat, kasih mimpi yang bagus, punya makna. Minta petunjuk, dikasih petunjuk sama Allah lewat mimpi. Itu hak loh. Itu ada, nyata. Ya, firasat orang soleh. Terus nomor berapa? 2, minasyaiton. Yang pertama dari Allah, yang kedua minasyaiton, dari setan. Indien tangi-tangi gak iso. Mimpi dikejar gendruwo. Mimpi dicokot ulo. Apa jarene ngono? Pengen kawin. Ya wallahu alam. Mimpi untune ilang situ. Wah, iku nek wong Jawa wedi, Pak. Betul? Apa? Ayo. Teko setan, moke nggareni wong wedi ngono. Nah, ini minasyaiton. Hati-hati yang nomor 2 ini. Sihir-sihir bisa lewat mimpi, Pak. Saya punya tetangga itu selalu mimpi enggak bagus gitu. Sampai pernah dibangunkan enggak bangun-bangun. Dibangunkan lu enggak bangun-bangun. Pada waktu itu saya di rumah dan saya punya sepupu pinter ngeruqyah. Pas kebetulan sepupu saya di rumah saya, minduan apa telonan iku jenenge. Nah, saya datang ke rumah tetangga saya itu, ya kita bacakan apa yang bisa.
sama adik saya tadi itu. Akhirnya setelah perjuangan lama dibangun kan nggak bisa bangun-bangun, Pak. Disebul dia apa dibacakan ayat kursi di telinganya, disebul baru gelagapan begini. Itu pun nggak sadar. Masih nggak sadar. Terus akhirnya alhamdulillah sadar, Pak. Bisa bawa ke rumah sakit, pulang sore-sore kayak nginilah ini. Waya bengi ini sore ini. Tak parani nang omahe. Sampeyan tilem, Mas. Wedi Ustaz. Loh, turu kok wedi? Wong kajian ya ono sing turu kok. Sampai enggak gelem turu sing kajian semangat ngene lho. Turu enggak aku wedi Ustaz. Apa enggak wedi? Ketok apa sampeyan? Iya, saya itu mimpi. Dalam mimpi saya itu saya dipaksa kawin. Loh kan enak, Mas. Enggak Ustaz. Saya itu dipaksa kawin. Orangnya saya tahu saat yang maksa saya itu. Dan saya tahu siapa itu kemantennya itu. Yang bapaknya kemanten tahu. Ya orang desa sini. Tahu orangnya. Fulan disebutkan. Tapi anaknya kok jumelek banget. Dan saya dipaksa. Bapaknya tahu rumahnya, tahu orangnya. Ya, saya nasihati kalau mau tidur. Ya tangan kanan, tangan kiri. Diginiin, bacain. Disebul dulu. Dibaca kul wallah, dibacain kul wallah sampai selesai, dibacain kul a'udzu falaq sampai selesai, dibacain kul a'udzu binnas sampai selesai, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Sebelum tidur baca ayat kursi, pagi dan petang, jangan lupa zikir, jangan lupa juga menutup pintu rumah, baca bismillah, masuk rumah ngucap salam. Itulah. Akhirnya beliau tidur, alhamdulillah sudah enggak ada masalah, sudah selesailah. Beliau iki wong monco. Terus waktu berlalu ana walimah nduk desa, mulih. Baiki nek mulih nek meneh. Waktu mulih karena ana wong bowo-bowo ngono kan biasa kan mulih nek wayahe ana wong bowoan ngono, gitu. Pulang mimpi lagi, dibangunkan enggak bisa bangun, wafat. Akhirnya mati, Pak. Ya sama, yuk gak iso ditangeni meneh ngono. Maksud saya sihir itu bisa lewat apa? Halo. Sihir itu bisa lewat apa? Mimpi. Makanya hati-hati ya, mimpi hati-hati. Supaya gak mimpi sing aneh-aneh, sampean maca ayat kursi dulu sebelum tidur, usahakan wudu. Nah ini penting. Kalau punya kurma ajwa ya konsumsi kurma ajwa. Dan gak harus ya, yaitu baca tadi itu aja dilazimi, insyaallah selamat. Nah ini penting, mimpi itu hati-hati. Setan bisa lewat apa? Mimpi. Dan membunuh bisa lewat apa? Mimpi. Karena sihir itu kan 3, Pak. 1 membunuh, 2 menyakiti, ndadekno kembang bayang gak waras-waras. Nomor 3 memisahkan suami istri. Ya dukun iku 3 iku. 1 mateni, loro apa tadi? Ngelarakno, nomor 3 warung ya, warung. Iki kok bakas sing aneh-aneh gak sida-sira lah ini. Warung rame, tiba-tiba ada pendatang baru warung. Disedot kabeh nih, pembeli nih rene kabeh. Loro ati, santet. Lamongan biasa ngono iki. Nggih mboten? Wallahu a'lam bishawab. Jadi mimpinya ada 31 dari Allah Subhanahu wa taala. Sing api-api, firasat. Nomor 2 apa tadi? Dari setan, menakut-nakuti dan terusnya. Yang terakhir mimpi ya kono arti ini ya sekedar apa? Mimpi ngono wae, bunga apa? Bunga tidur. Selesai ya. Jadi ada berapa tadi? 18 keistimewaan, kekhususan para nabi. Jika Allah mengizinkan kita bertemu lagi, masih belum masuk Nabi Adam. Masih ada pembahasan lagi. Apa perbedaan Rasul dengan Nabi? Itu banyak perbedaan para ulama. Nanti saya jelaskan. Terus bagaimana kalau ada kisah-kisah Israiliyat? Nggak ada di Al-Quran ceritanya, tapi dicantumkan di tafsir-tafsir para ulama. Nah, ini mukaddimah sebelum masuk kisah para apa? Para nabi. Ini juga penting disampaikan supaya kita nanti tahu alurnya. Dan insya Allah semoga panjenengan istiqomah semuanya. Semoga panjenengan sehat walafiat, keluarganya tentrem, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala,
disolehkan putra-putrinya, dan yang lebih penting diistiqomahkan agamanya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.